Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita jumpa dalam program RYM Renewing Your Mind. Melalui program ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang murni, yang akan memperbaharui pola pikir kita sehingga semakin hari kita boleh mengenal Allah kita dengan lebih benar dan hidup kita semakin berkenan di hadapannya. Mari saya ajak terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami permuliakan di dalam nama Yesus, kami bersyukur kalau kami ada saat ini itu semua oleh karena berkat kemurahan serta pertolongan daripadamu. Bapa, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami serahkan sepenuhnya ke tangan-Mu. Pakailah anak-Mu ini, kuasai sepenuhnya dengan Roh Kudus-Mu, sehingga benar-benar maksud dan isi hati-Mu yang tersampaikan kepada setiap kami. Beri kami hikmat sehingga kami boleh mengerti, beri kami kekuatan sehingga kami boleh menghidupinya. Terima kasih ya Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk menjadi pelaku firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada. Saya percaya saat ini kalau kita boleh ada bersama, itu semua oleh karena berkat kemurahan serta pertolongan daripada Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, yang namanya keadaan tidak nyaman atau situasi yang tidak diinginkan itu pasti selalu ada, selalu terjadi dan tidak bisa dihindari. Ya, dengan kata lain, semua orang pasti akan mengalami dan menghadapi keadaan-keadaan yang tidak diharapkan, yang tidak dikehendaki terjadi atau berlangsung dalam hidupnya. Tetapi hal itu terjadi dan nyata-nyata dialami. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang Kristen. Maksud saya orang Kristen juga mengalami akan hal ini. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, di mana kita tahu persoalan pandemi ini juga belum kunjung selesai. Keadaan-keadaan yang tidak dikehendaki itu semakin nyata dan jelas ada di depan mata. Nah, kita tahu faktanya saudara, bahwa banyak orang yang ketika bangun tidak memiliki uang 1% pun untuk hidup hari itu. Tidak bisa bayar SPP, uang kontrakan rumah, bahkan yang sepele pulsa listrik habis. Ya, tidak bisa beli. Hutang yang tidak bisa dibayar, melihat orang yang dikasihi terpapar COVID harus dikarantina atau bahkan meninggal karenanya. Belum lagi keadaan ekonomi yang semakin sulit, usaha yang semakin menurun, penghasilan yang semakin berkurang, dan masih banyak keadaan-keadaan lain yang sebenarnya
tidak diharapkan, tidak diinginkan itu terjadi di dalam hidup ini. Tetapi faktanya itu terjadi. Bapak, Ibu, Saudara, ini keadaan memang sungguh memprihatinkan. Nah, banyak orang memang tidak bisa menghadapi kenyataan hidup seperti ini. Itu terlihat dari sikap hidupnya. Mereka ketakutan, cemas, gelisah, ya, tidak bisa tidur, emosional, tidak ada damai sejahtera dan sukacita di dalam hidupnya. Yang tadinya itu periang jadi cemberut. Juga dari setiap keputusan atau tindakan yang dilakukan. Ada sebagian orang yang meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumahnya untuk menghindari para penagih hutang. Ada juga yang malah sebaliknya, patah semangat, nggak mau apa-apa, tidak mau bekerja, berduka karena ada salah seorang yang dikasihinya terpapar dan meninggal karena COVID. Dan juga ada yang uring-uringan di dalam kehidupan rumah tangganya. Nggak ada yang salah sebenarnya, tetapi hal ini disebabkan karena orang ini tidak bisa menghadapi kenyataan yang ada. Karena nggak ada yang disalahkan, tidak bisa menyalahkan keadaan, maka yang terjadi uring-uringan di dalam rumah tangganya. Nah, saya percaya mereka semua itu sebenarnya tidak mau memiliki sikap atau tindakan yang seperti itu. Saya percaya maunya mereka menghadapi kenyataan yang ada. Mereka maunya tetap teguh, kuat, tetapi faktanya tidak demikian. Mereka tidak berdaya, mereka menyerah, tidak bisa berbuat apa-apa, gak berani untuk menghadapi kenyataan yang ada. Nah, yang jadi pertanyaan saudara, kenapa hari-hari ini banyak orang tidak berani menghadapi kenyataan yang ada? Yang pertama, karena fokus hidupnya itu pada perkara yang di bumi, bukan perkara yang di atas. Dengan demikian, hidupnya dikuasai masalah yang ada di hadapannya. Kenyataan di depannya itu tampak begitu besar, menindih hidupnya. Ya, karena itulah yang dipikirkan. Nah, harusnya untuk bisa menghadapi kenyataan yang ada, maka orang harusnya itu yang dipikirkan itu perkara-perkara yang di atas, seperti yang dituliskan dalam Kolose 3 ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau pikiran kita itu fokus kepada perkara-perkara yang di atas, kita tahu bahwa sejatinya Allah dan kerajaannya itu ada bersama-sama dengan kita. Orang yang fokus hidupnya pada perkara yang di atas, Alkitab mengatakan harus menyiapkan akal budi, harus waspada. Seluruh pengharapannya harus ditaruh kepada kasih karunia yang dianugerahkan kepadanya, ya,
pada waktu penyataan Kristus Yesus. Nah, orang seperti ini akan kuat. Orang yang semacam ini yang dinantikan itu adalah langit yang baru dan bumi yang baru, seperti dituliskan dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-13, saudara. Dengan demikian, dia bisa melihat bahwa sejatinya itu apapun yang terjadi, kenyataan yang ada di muka bumi ini sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang akan membinasakan hidupnya, maka otomatis dia akan berani menghadapinya. Ya, karena seperti saya katakan tadi, fokusnya hanya kepada kekekalan, saudara. Ini penting. Jadi fokus hidup itu penting. Kalau kita fokus hidupnya kepada kekekalan, ya, yang di atas, maka masalah yang di bumi ini jadi kecil. Tapi kalau mata kita hanya tertuju kepada kenyataan yang ada di depan kita, maka itu akan menjadi sesuatu yang besar, seolah-olah akan membinasakan diri kita. Jadi yang pertama, supaya kita bisa berani menghadapi kenyataan, fokus hidup kita harus pada Tuhan dan kerajaannya. Yang kedua, kenapa kebanyakan orang tidak berani menghadapi kenyataan? Karena mereka tidak sadar bahwa sesungguhnya ada campur tangan Allah, ada pembelaan Allah, bahwa dalam kesemuanya itu, bahkan ketika keadaan semakin memburuk, sebenarnya Tuhan itu masih pegang kendali, saudara. Roma 8 ayat 28 jelas mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, ini harus disadari betul, saudara. Kalau orang menyadari bahwa Tuhan turut campur dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, maka ia akan tahu bahwa meskipun keadaan atau kenyataan yang dihadapi itu sesuatu yang pahit, itu akan membawa kita kepada kebaikan, membawa kita kepada kesempurnaan iman, membawa kita kepada keadaan yang semakin serupa dengan Yesus. Nah, dengan memahami akan hal ini, maka apa yang ada di depan kita, kenyataan itu menjadi tidak berarti, dan kita akan memiliki satu keberanian untuk menghadapinya. Jadi sekali lagi kita harus ingat, saudara, bahwa Tuhan selalu turut campur untuk mendatangkan kebaikan. Dan yang ketiga, kenapa banyak orang tidak berani menghadapi kenyataan? Karena tidak berlatih. Jawabannya sederhana, saudara. Karena untuk bisa menghadapi kenyataan yang pahit, bahkan agar bisa mengubah sesuatu yang pahit itu menjadi berkat, ya, itu dibutuhkan satu latihan, saudara. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 bagian yang B dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Yang namanya beribadah itu ya hidup ini. Ketika kita mengambil keputusan, ketika kita berbuat sesuatu melalui tutur kata kita, pikiran kita, ya, semuanya itu ibadah, saudara. Begitu juga ketika kita menghadapi keadaan
atau kenyataan yang tidak kita inginkan. Maka kita harus berlatih. Semakin banyak berlatih, semakin sempurna. Nah, sayangnya banyak orang nggak mau latihan. Kalau boleh jujur ya, banyak orang yang cengeng, saudara. Begitu melihat kenyataan, bahkan kadang-kadang kenyataan itu akibat dari perbuatannya sendiri loh, saudara, yang harusnya sudah diperhitungkan sebelumnya. Mereka lebih suka lari dari kenyataan, saudara. Padahal kalau lari dari kenyataan, maka itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Persoalan yang dimunculkan akan terus mengejar, saudara. Yang benar itu harus dihadapi kenyataan itu. Nah, kalau kita mulai berlatih, dan saya percaya Tuhan pasti menyediakan keadaan itu berjenjang, saudara. Maksud saya kenyataan-kenyataan hidup yang sulit itu berjenjang, saudara. Progresif. Artinya apa? Artinya dari sana sebetulnya kita bisa berlatih. Ya, kalau kita selalu berusaha untuk menghadapi kenyataan, Tuhan kasih kenyataan hidup yang lebih berat, kita hadapi lagi, kasih lebih berat, makin lama kita makin kokoh, kita makin kuat, saudara. Sebaliknya kalau kita tidak mau melatih diri kita, begitu menghadapi kenyataan, bahkan kenyataan yang sepertinya akan mempermalukan kita, ya kita lari, ya, maka kita akan rapuh, saudara. Kita akan jadi pecundang, percuma. Itu sama halnya kita tidak memiliki iman. Oleh sebab itu, mari saudara, saya ajak melalui kebenaran hari ini, kita boleh mengerti bahwa kenyataan hidup itu harus kita hadapi, bukan kita hindari. Dan yang perlu kita ingat bahwa dalam kesemuanya itu kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang senantiasa turut campur. Asal kita mau berlatih dan fokus kita, pandangan hidup kita senantiasa arahkan kepada kekekalan. Percayalah, saudara pasti bisa melaluinya. Tuhan pasti menolong dan memberkati saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita dengarkan dan kita pujikan satu pujian yang akan meneguhkan kebenaran yang kita dengar. Tuhan, Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku. Dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya. Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana-Mu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di mata-Mu. Sungguh besar anugerah
pegang tanganku, kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Melalui semua itu, kau mengajarkan jalan-jalanmu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencanamu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di matamu. Sungguh besar anugerahmu, ku ingat kebaikanmu selalu. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang bersujud di hadapan-Mu. Kami bersyukur oleh kebenaran yang boleh kami terima kali ini, di mana Kau ingatkan kepada setiap kami bagaimana kami harus berani menghadapi kenyataan di dalam hidup ini. Karena di dalam kesemuanya itu, Engkau ada bersama-sama kami. Bahkan Engkau campur tangan, Engkau pegang kendali atas semuanya, dan mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami juga tahu, Bapak, bahwa dalam kesemuanya itu sesungguhnya Engkau sedang membela kami. Sekarang kami tidak takut lagi apa yang ada di hadapan kami. Kami mau berani menghadapi kenyataan yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya setiap yang mengikuti program ini mendengarkan firman-Mu dan memperhatikan dengan baik, menyimpan di dalam hati, maka Engkau memberkati segala pergumulannya. Terima kasih Bapak, acara ini sudah selesai. Kembali kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami percaya penyertaan-Mu atas kami sempurna. Sekarang, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih, damai sejahtera, dan penebusan yang sempurna dari Kristus Yesus Tuhan kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, terimalah. Amin. 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 Terima kasih atas kebersamaan saudara. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam RYM dan sampai jumpa.